Diskusinya bisa teratur ya, diatur. Ya Hilman, mungkin saya tengahi dulu ya. Jadi begini untuk ya Hilman dan kemudian asap yang lain, mahalun niza, perdebatan ini harus ada referensi, baik yang tidak sepakat dengan persoalan ihtifal bi maulid dan kemudian yang meyakini maulid itu ada dalilnya. Saya beri kesempatan dulu Ustadz untuk Yai Hilman dulu, perspektif para ulama dan kemudian sesuai dengan manhaj salaf terkait dengan maulid, adakah dalil? Dan nanti dijawab oleh dari kalangan yang tidak sepakat, adakah dari manhaj salaf yang menyatakan maulid itu merupakan sebuah larangan, biar teratur. Dan kemudian kita komparasikan, adu argumen, agar tidak menjadi narasi yang bersifat logika dan kemudian malah kemana-mana. Silakan ya Hilman dulu. Saya izin minta waktu kurang lebih 10 menit lah. Yang pertama yang tidak ya sudah, kalau tidak bisa kurang saya 5 menit tadi. Kok jadi debat ya, masalah ini nggak bakal selesai. Ini silakan ya Hilman, biar diskusinya bagus, teratur, kita adu argumen pakai dalil, bukan otot-ototan. Silakan ya Hilman, perspektif ataupun literatur yang menjadi payung hukum daripada maulid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Yang pertama, kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadl dari Allah dan rahmatnya Allah maka bergembiralah kalian. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya terkait puasa Senin Kamisnya pada hari Senin, terkait hari Senin, Nabi menjawab, li'annahu yaumulidtu fihi, karena hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Ini menjadi payung dalil untuk orang-orang yang melakukan ihtifal bi maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu adalah bentuk syukur terhadap lahirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tata cara yang baru atau kita sebut bid'ah. Apakah semua bid'ah sesat? Tidak. Bid'ah ada yang baik berdasarkan kepada perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan al bid'atu bid'atani. Ini ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam kitab Hilyatul Aulia. Beliau katakan bid'ah ada dua, al bid'atul mahmudah wal bid'atul madmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah maka itu terpuji. Fama khalaf wa ma khalafa sunnah fahuwa madmumun, dan yang menyelisih sunnah itu yang tercela. Kemudian ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Mubin. Beliau membawakan bahwasanya bid'ah yang menyelisih Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan asar itulah bid'ah yang tercela. Adapun bid'ah yang sesuai dengan hal-hal seperti itu, yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan asar, itu adalah bid'ah yang terpuji. Atas landasan apa yang disampaikan Ibnu Hajar Al-Haytami ini di dalam kitab Fathul Mubin, beliau mengutip perkataan guru beliau Imam Abu Syamah mengatakan wa min ahsanu ma betudi fi zamanina ma fa'alun nas liyaumil muwafiq bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bid'ah yang paling baik yang dilakukan di zaman kami adalah apa yang dilakukan manusia pada hari ini yang bertepatan dengan hari lahirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwasanya apa yang dilakukan orang-orang pada hari ini itu sesuai dengan Al-Quran, hadis Nabi, dan pemahaman salafus soleh yang disampaikan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Kemudian terkait hal yang terakhir di sesi saya ini, saya ingin menjawab terkait pertanyaan yang disodorkan kepada saya. Apakah apa yang mereka tidak lakukan kemudian kita tidak boleh lakukan? Di mana kita mengenal at-tarku la yadullu ala tahrim. Pehibu syari atau ulama ketika meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu diharamkan. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawari bob kadal Arab oleh Sayyidina Khalid bin Walid.
kemudian Nabi tidak menerima itu, Nabi tidak makan hal itu. Tapi ketika Sayyidina Khalid bin Walid makan di hadapan Nabi, Nabi tidak mengingkari hal itu. Ini menunjukkan ketika Nabi tidak melakukan dan Nabi diam terhadap hal itu menunjukkan bahwasanya hal itu tidak dilarang. Dan dalil yang melarang hal ini hal-hal ini tidak ada kecuali hadis umum terkait bid'ah, sedangkan bid'ah itu terbagi. Adapun kalau yang dibawakan adalah hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, atau kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah, itu sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya hadis itu pertama ditaksis oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, sesuai dengan apa yang dikatakan Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim An-Nawawi, yang dimaksudkan dengan kullu muhdatsatin bid'ah dan kullu bid'atin dolalah adalah al-muhdatsat al-batila wal bid'ah al-madmumah. Dalam muhdatsat yang batil dan bid'ah yang madmumah. Sedangkan bid'ah yang madmumah itu sudah disebutkan tadi di dalam pendalilan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata bukan atas dasar kemauannya sendiri, bukan atas dasar tanpa ada hujah, tapi didasari pada perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan ni'matil bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Dari sini kita punya kesimpulan bahwasanya apa yang dilakukan orang-orang hari ini di dalam ihtifal bi maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara baru yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Athar. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya minta izin di sini. Mungkin out of topic ya. Sebelum biar diskusinya lancar ya. Ada beberapa hal yang perlu ditanggapi oleh saudara-saudara. Apa yang disampaikan oleh Yai Hilman sekitar ada 5 poin ya. Sekitar ada 5 poin. Yang pertama terkait dengan referensi atau dalil terkait dengan maulid. Satu dari Al-Quran, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu ya. Fabidzalika falyafrahu, bahwa di situ sebagai payung hukum atau payung dalil dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, persoalan Nabi Muhammad berpuasa di hari kelahirannya, ulidu fihi kan, seperti itu dari hadis. Kemudian yang kedua dari maqalatul ulama, sebagaimana referensi yang disampaikan oleh Yai Hilman terkait maulid, pengambilan dari Abu Syamah Al-Maqdisi, wa min ahsani ma batuti afihi, di antara redaksinya seperti itu, termasuk daripada paling baiknya sesuatu yang bid'ah adalah maulid. Kemudian yang keempat, berbicara tentang bid'ah sesuai dengan apa yang menjadi statement para ulama, bahwa Al-Imam Syafi'i membagi bid'ah ada 2, ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madmumah, dan tidak lepas dari kaidah atau apa ya istilahnya itu, kerangka ya, yang perlu digarisbawahi, bahwa tarku layadulu ala tahrim atau layadulu alal man'i, bahwa yang tidak dikerjakan itu belum tentu ada pelarangan. Kemudian yang terakhir terkait dengan pembagian bid'ah yang berdasarkan nikmatil bid'ah hadihi, itu sebagai pelengkap daripada poin-poin yang disampaikan oleh Yai Hilman terkait dengan legalitas daripada maulid. Kepada ikhwan yang tidak setuju, bisa ditanggapi sesuai dengan poin yang disampaikan oleh beliau, mulai dari referensi yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis, maqalatul ulama, dan kemudian taksimul bid'ah, dan kemudian selainnya. Kami persilakan untuk ditanggapi bagi ikhwan yang tidak sepakat dengan persoalan maulid ini. Silakan. Oke, Mas Nurul Taufik umur berapa? Kita bahas. Mas Nurul Taufik umur berapa? Udah bang, 30-an saya. 30-an. Silakan ditanggapi. Anda nggak punya janggut? Astagfirullahaladzim, ini orang tua ya apa? Silakan ditanggapi. Lah, gantian nanya. Antum diam. Ana tanya antum berjanggut nggak? Bang, itu moderator bang, apa yang ditanya kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Antum ada janggutnya nggak? Oh, nanyanya kayak gitu kamu? Saya penengah. Antum cerita sunnah Nabi
Tetapi antum cukur Abang, janggut. Jadi gimana? bahas maulid Nabi, Bang. Kok kamu begitu nanyanya? Maulid Nabi versi antum sunnah kan? Kita cerita orang ini cerita sunnah. Tapi dia mencukur janggut. Jadi gimana ceritanya? Malah jenggot yang dibahas. Ditanggapi. Itu jenggot bukan sunnah Nabi, Ustaz Hilman. Astagfirullahaladzim. Sunnah Nabi nggak jenggot. Mahasiswa diam. Mahasiswa diam ya. Kalau gantian kan, giliran kami sudah, giliran kami kan. Ya kok kamu nanyanya gitu? Cerita Diam kamu. sunnah, tapi dia cukur janggut. Itu namanya apa? Jahil. Astagfirullahaladzim. Ini Wahabi kayak siapa ini otaknya? Iya. Mahasiswa. Coba buka kamera lebih panjang itu, dia pakai Satu-satu lah dia pakai ngobrolnya. gelang tangan itu. Gimana? Host bisa ditertibkan yang Kan giliran saya lagi kan. Ditertibkan. Poin-poin. Jangan lari kemana-mana. Kita adu argumen. Antum kalau mau cerita sunnah, buktikan dulu antum seorang ahli sunnah betul Itu bukan seperti cerita Hilman. Sunda, Pak. Pak, dia bukan cerita Sunda, dia Apa nih? Terus sepak bola? Bang, Ah iya udah, ini selalu lah. silakan Nah, ditanggapi. menurut antum kan maulid Nabi sunnah Nabi. Bisa. Kalau tidak bisa, Mahasiswa mau disunat kamu ya? kalau tidak bisa turun, kalau tidak bisa, Relax. apa yang disampaikan ya Hilman supaya turun. Relax. Mau disunat kamu ya, mahasiswa ya? Poin Kamu ini diam ya? mulai dari Al-Quran, Iya kenapa? hadis, kemudian maqalatul ulama, silakan ditanggapi sesuai dengan poin-poin yang disampaikan ya Hilman. Kalau tidak, Anda tidak bisa menanggapi orang yang berpaham liberal kalau berbicara tentang sunnah. Astagfirullah. Bagi anak orang yang cukur janggut, Sunat kamu. saya ini padahal dia itu malah Diam gak kamu? marah. mengaku tadi umurnya 30-an tahun. Bagaimana kita akan menjadikan orang ini sebagai perawi hadis? Oh, Matruk namanya ini. Pak Wai. Nah, orang seperti ini jangan diambil ilmunya ya. Nurul Taufik ini itu kalas selesai kalau untuk Mahasiswa. Mahasiswa. gimana tanggapan Ustaz Hilman? Apakah orang ini mahasiswa. kita Mahasiswa jadikan, diam gak kamu? Mau disunat kamu ya? apakah orang ini kita jadikan sebagai sumber ilmu kita, Ustaz Hilman? Woi diam boy. Bentar Ustaz, host. Ma jaga Bentar host. Mungkin sesuai dengan turunin aja ya yang mana Ustaz, yang tidak anu Ustaz. Doh, anak ini juga agak males ini Ustaz ya. Itu mahasiswa itu yang diam itu. Mahasiswa turunin aja tuh. diturunin. Turunin aja mahasiswa itu. Kacau. Turunkan supaya kondusif. Mahasiswa diturunin. Dua Turunkan bukan saja jenggot supaya dua. Mohon dijaga ininya apa? turunin mahasiswa itu. Ngaco itu. Turun mahasiswa itu, Pak. Jaga ukhuwah ya. Kita jaga ukhuwah. Kita mau berbicara dalil, ya harus menanggapi dengan dalil gitu. Kalau tidak bisa untuk menanggapi, saya anggap selesai persoalan ini sudah finish. Bahwa persoalannya itu ada dalil, kecuali ada dalil sebagai bentuk muqaronah pembanding. Dan itu pun ya kita pahami bersama apakah sudah kuat untuk sebagai pembanding apa yang disampaikan ya Hilman. Kalau tidak bisa ya kita tahu bagaimana walhasil daripada natijah diskusi ini. Malah daripada jenggot. Kita bicara Siapa dulu yang akan menengahi dari apa yang dinarasikan oleh Hilman? silakan. Nggak ada, Pak. Dia turun, Pak. Ini karena mahasiswa nyeplos ini soalnya. Oh itu tadi Nah, ya? gini, Yang berdiri di atas isu sunat tadi nggak mungkin isu ini wallahi tidak akan bisa kita satukan karena dari satu sisi dia mengatakan ada bidah hasanah dan itu secara syar'i persu mereka. Dan kalau kita melihat Sekarang para ulama, isu ini ketika yang tidak giliran saya bicara atau giliran antum Nurul Taufik? Iya, kita buktikan ini apa ketika tidak bisa Nurul Taufik ini sebagai penengah saja di sini. dijamikkan, silakan. Ketika tidak bisa dijamikkan, argumentasinya apa? Bahwa maulid itu termasuk legal menurut syariat. Itu pun ya Hilman sudah tegas dari berbagai literatur dan referensi disampaikan. Kalau kita mau bicara dalil, mohon maaf ya, aswaja ataupun yang lain yang melakukan haflah itu bukan tidak punya dalil. Akan tetapi orang-orang yang tidak sepakat dengan dalil maka harus bisa mempertanggungjawabkan referensinya apa. Seperti itu. Saya tidak banyak bicara karena temanya jaga hubungan ukhuwah. Ini bagus temanya. Lah dari
judul ini, makanya kita harus berbicara menggunakan dalil bukan logika, apalagi otot-ototan, olo-oloan. Seperti itu. Silakan yang mau menanggapi apa yang disampaikan Yai Hilman. Baik, pertama-tama gini, pertama-tama mohon maaf atas tensi saya sebenarnya kita berbeda tempat dan budaya. Dari cara bicara saya memang begini, saya orang Batak tuh, paham kan, orang Batak, jadi saya berbicara memang agak keras suara saya. Gitu. Jadi Horas. yang Wing Chun jangan sakit hati dengan saya, ya, jadi saya begini cara bicara saya. Horas. Jadi Santai aja bro. setelah saya melihat perdebatan ini sebenarnya nggak akan ada titik temunya. Jadi yang ingin saya tanggapi ialah bagaimana adab dalam pembahasan ilmiah dari dua sisi yang berbeza pendapat. Adakah perbezaan pendapat dalam fikih menatijahkan sikap hulu terhadap orang-orang berilmu dan merendahkan orang-orang yang di luar pendapat mereka? Karena saya melihat seorang anak muda yang saya dengar dari beberapa ikhwah yang mungkin namanya ada di sini, saya sebut aja Hilman. Saya mendengar beliau menyebut para ulama dengan kata-kata yang luar biasa gitu ya, kata-kata tolol, apalagi kata-kata yang luar biasa begitu, yang itu mungkin yang dia dapatkan di Pakistan selama dia belajar begitu. Jadi saya ingin bertanya Ustadz Hilman di sini, bagaimana sikap guru-guru Anda ketika terjadi perbezaan pendapat? Bagaimana mereka mengajarkan Anda antum belajar di Karachi ya? Anda ingin tahu siapa ulama Karachi di sana yang ahli hadis? Bagaimana sikap mereka ketika berbeda pendapat? Saya mohon maaf, saya potong dulu karena pembahasan ini sudah di luar konteks ya. Kalau persoalan hal itu ya tidak bisa kita perdebatkan masalah hulu, masalah apa. Kita bicara kitab, kita bicara dalil. Karena mulai dari awal itu saya menyimak pembahasan ini terkait dengan maulid. Kalau mas mahasiswa ingin membahas tentang hal itu, nanti bisa privat dengan Yai Hilman dan tidak bisa dipublik pada kesempatan kali ini. Oke, tanggapan saya, antum katakan privat. Iya. Oke. Ya, Giliran saya bicara lagi. Antum dari tadi antum yang bicara. Pembahasan, ya. Dengar dulu. Perbuatan dia mencela ulama di depan umum itu wajar ditanbih. Bahkan wajar kita tolak. Ya. Saya tegaskan lagi. Baik. Untuk silakan yang lain. Ustadz mahasiswa, apa yang disampaikan Yai Hilman. Di sini ada yang mungkin menanggapi Darul Qimah, Ustadz Darul Qimah yang menanggapi. Cuman urusan saya dengan Hilman adalah saya ingin dia mempertanggungjawabkan statement dia mengatakan Syekh bin Bas tolol. Saya ingin dia mempertanggungjawabkan itu nanti ya. Tidak. Di luar waktu ini pun tidak masalah. Nanti benar masalah. Nanti ada room lain ya. Di room lain saja Ustadz mahasiswa. Di room lainnya. Boleh. Mungkin Barakallah. Ustadz Tegar ataupun yang lain yang tidak sepakat atau ingin memunculkan referensi sebagai bentuk muqaranah atau pembanding terkait dengan statement atau payung-payung dalil sebagai kalau untuk membantah Hilman ya, Bang Nur Taufik, giliran saya coba bicara untuk membantah seluruh persoalan maulid ya, untuk membantah seluruh statementnya Hilman. Betul. Untuk membantah seluruh statementnya Hilman cukup dengan satu kata. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidak merasa cukup dengan sunnah, maka tidak akan ada kecukupan baginya. Mahwa sunnah? Sunnah itu ada 3 penjelasannya. Pertama, giliran saya bicara bang. Pertama, perintah Nabi SAW. Yang kedua, fi'il Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW. Yang ketiga, takrir Nabi SAW. Di antara takrir Nabi SAW, antum jangan bicara dulu Nur Taufik. Kalau antum pro kepada, antum tadi bilang orang tengah kan,
Antum bertakwa kepada Allah. Dengarkan. Tapi Yang ketiga adalah takrir Nabi SAW. coba saya peta ya. Dalil Giliran saya bicara dulu. la wa bi rahmati. Enggak ini Ustaz Nurut ya mungkin Ustaz Nurut, kasih lu orang ngomong. Tadi kau yang ngomong menurut Taufik. Nurut, Tapi itu kan kasih dulu orang ngomong, weh. disampaikan ya gitu. Nurut, ini nurut udah kau dulu, kasih lu orang ngomong. nah mungkin ini kata aku Ustaz Antum Hilman itu mungkin orang Jawa kan. gantian katanya. Antum orang Jawa tapi nggak punya adab loh. Orang Jawa itu ngerti adab. Antum Secara suruh saya cermin, tadi nanggapi, saya tanggapi. Mas Nurut mungkin cerminkan sebagai seorang muslim yang baik mungkin seperti itu ya Ustaz ya. Oh iya, saya jaga Untuk dibilang jaga ukhuwah. Loh, dia Oke, udah dengarkan saya bicara. tapi harus dengan konteks yang kita bahas ya. Lah ini kan mau dibahas dulu. Ini kita konteks dibahas. Ya silakan. Ya silakan. Jadi di antara semua statement Hilman tadi, kita bangun satu statement, kita bangun suatu bantahan ya, kita katakan bantahan. Perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, kata beliau, siapapun perkataannya boleh ditolak dan boleh diterima kecuali perkataan penghuni kubur ini. Perkataan penghuni kubur siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perkataan siapa? Perkataan Nabi SAW. Hanya perkataan Nabi SAW yang kita wajib menerimanya. Selainnya kita tidak wajib menerimanya. Oleh karena itu para ulama mereka tidak bersepakat akan haramnya kencing berdiri. Mereka tidak bersepakat akan haramnya kencing berdiri. Kenapa? Iya. Para ulama terbagi dua dalam isu kencing berdiri. Pertama, mereka mengatakan ada larangannya. Jadi hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, ma'ruf. Kemudian datang dari hadis Muaz bin Jabal yang mengatakan bahwa Nabi SAW kencing daripada berdiri. Oke, Aisyah sahaja dalam isu ini ditinggalkan pendapatnya. Khalas? Aisyah saja ditinggalkan pendapatnya. Kenapa? Menyelisihi pendapatnya Muaz bin Jabal. Khalas. Itu petunjuk yang pertama. Jadi yang wajib kita terima perkataannya siapa? Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke? Kemudian di antara statement Ustaz Hilman tadi yang dia bawakan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, dan kita ma'ruf. Kita catat. Antum catat semua di sini. Ibnu Hajar Al-Haytami, kita ma'ruf bagaimana sifat dia tidak adil kepada ahlul athar, kepada para pengikut Imam Ahmad. Ya, kalau antum ingin mengambil pendapat dari seorang ahlul hadis misalkan, atau seorang yang pakar dalam akidah, antum seharusnya tidak ambil dari Ibnu Hajar Al-Haytami, sebab kita ma'ruf bagaimana sikap dia tidak pernah bersikap adil kepada ahlul athar. Oke? Kemudian jawaban seterusnya kita cukupkan dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bersumpah, demi Allah, kata beliau, tidaklah satupun ayat Al-Quran yang turun melainkan aku mengetahui asbabun nuzulnya. Paham itu Ustaz Nurut Taufik? Antum catat di situ di meja antum. Ibnu Mas'ud bersumpah, demi Allah, tidaklah satu ayat pun Al-Quran yang turun melainkan aku mengetahui asbabun nuzulnya. Paham? Jadi Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang yang diberikan tanda kutipnya kelebihan untuk berfatwa di masa Nabi SAW. Ketika Nabi SAW masih hidup, beliau pun sudah berikan keluasan ilmu, memberikan fatwa. Kita cukupkan dengan satu perkataan beliau, barang siapa yang tidak merasa cukup dengan sunnah, maka tidak akan ada kecukupan baginya. Oke? Kemudian kembali kita ke definisi sunnah. Kalau Anda jujur, definisi sunnah di kalangan para fuqaha dan ahli hadis, ahli usuluddin hanya 3, yaitu takrir Nabi, amar Nabi SAW, seperti misalkan Nabi SAW memerintahkan kami ini amalannya, seperti Abu Hurairah dipesan oleh Nabi, kekasihku menyuruhku puasa 3 hari dalam sebulan, dan seumpamanya. Itu sunnah Nabi SAW. Yang kedua,
fa'il Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, fi'il Nabi SAW. Di antaranya beliau berzikir pagi dan petang sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Kemudian yang ketiga adalah takrir Nabi SAW. Ini yang paling penting, takrir Nabi SAW. Takrir Nabi SAW artinya persetujuan Nabi, diamnya Nabi. Sebagaimana tadi Ustaz Hilman mengatakan dhab, disetujui oleh Nabi SAW. Nabi diam sehingga para sahabat radhiyallahu anhum memakan dhab di depan beliau, dan Nabi SAW tidak mengharamkannya, tidak melarangnya. Kemudian di antara perbuatan takrir Nabi SAW adalah ketika seorang anak kecil masuk ke dalam kamarnya Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Kemudian Ummu Habibah terkejut, ada anak kecil yang masuk. Kemudian Nabi SAW katakan tidak mengapa, karena dia belum balik. Ini takrir Nabi SAW. Kemudian pertanyaan saya sekaligus membantah, ya, kalau Maulid Nabi tadi merupakan sebuah kemuliaan, sebuah ibadah yang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, dari yang tiga ini, adakah perintah dari Nabi? Adakah dia perbuatan Nabi? Dan adakah dia takrirnya Nabi? Saya ingin ada hadis Nabi yang menunjukkan bahwa ada perintah Nabi, ada fi'il Nabi, perbuatan Nabi, dan ada takrir Nabi di situ. Kalau itu ada, maka saya orang pertama yang akan mengumumkan bahwa Maulid Nabi itu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau tidak ada, maka kita katakan qaul manusia boleh ditolak dan boleh diterima, sebagaimana perkataan Imam Malik tadi. Wallahu a'lam. Ada. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya Izin bisa. Ya Hilman, Saya ingin menanggapi Hilman. Ya. Saya ingin Nurut Taufik diam. Saya ingin orang yang mencukur janggutnya diam. Cukup saya saja yang Tutup mikrofon diam. moderator ini. Cukup saya yang moderator Ya, ini. antum orangnya cukur tadi, janggut lagi. Wah, Ustadz Cara sunnah tapi cukur janggut. Anak marah banget nih. Ustadz, Bukan, cukup saya saja yang menengahi ini. tengkar. Bukan Nurut Taufik. simpulkan Cukup dulu. saya saja yang ada menengahi tadi ini. yang diperlakukan oleh Umar bin Khattab tadi. So gimana itu Ustaz? Izin. Umar bin Khattab ada yang berbuat. Itu. Nah, Saya simpulkan dulu. Umar bin Khattab yang berbuat bid'ah katanya itu. Alhamdulillah. Untuk Ya Hilman, mohon ditanggapi satu, bahwa diragukannya ada Latu Ibnu Hajar. Bang Nurut, mungkin langsung ke Bang Hilman aja ya. Karena langsung Bang saja Hilman nggak juga usah di sini ya. jangan berdele-dele antum ya. Ya. Kita Antum irit ini waktu. sebenarnya mau menjelaskan juga. Tapi antum ini gimana? Kemudian Itu langsung ke Ustaz Hilman aja. ada Ya, Hilman. biar Bang. irit Adakah Bang waktu Nurut, lah. Bang Nurut. Dari baginda. Nanti antum bisa diturunkan aja, Os. Ini gimana ini berdele-dele ini nanti gitu loh. Langsung Ya, ke Ustaz Hilman langsung aja. saja ya. Yang jadi apa? Hilman, silakan Ya Hilman. Nah, tuh udah diperbesar ya. Hilman, Nurut, antum sabar. Yang tidak bicara, yang tidak dibesarkan mohon di-mute. Ya, ini host mungkin kedepannya kalau bisa Iya, jadi tambahan itu udah jadi katanya Maulid Nabi itu sunnah itu katanya. Dari mana itu sunnahnya? Nah, Coba di-mute dulu Bang Tegar. ini yang saya mau tanggapi itu beberapa hal yang perlu saya tanggapi saja yang baru terkait pendalilannya tadi. ya itu kitab apa Ustaz? Kira-kira. Argumentasi Sebentar dulu. Sebutkan Rahmatul kitabnya aja dulu. Rahmatul Ummah Al-Muhammadiyah. Ini kitab yang membahas tentang usulul fiqh dari sudut pandang usulul hadis dari sudut pandang madahibul arba'ah. Saya cuma mau menanggapi satu hal, soalnya terkait banyak hal tadi itu saya rasa sudah saya paparkan semuanya, cuman karena mungkin kurang menyimak, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Yang saya ingin tanggapi itu terkait diragukannya pendalilan atau argumentasi yang dibangun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahkan dikatakan tadi kalau Anda memang orang yang ingin belajar hadis atau ahlul hadis, maka jangan mengambil dari jangan mengambil pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Oke, di dalam kitab Bentar, saya koreksi. Muhammadiyah. Maaf saya koreksi. Mohon maaf banget. Saya tidak mengatakan kalau Anda ingin belajar hadis jangan ambil dari Ibnu Hajar, tidak. Tapi kalau Anda ingin
kalau dalam isu akidah, Anda ambil dari orang bersikap adil, maksud saya bersikap adil ya. Anda tidak berkatakan tadi. Ya Hilman belum selesai. Ya Hilman. Nah, tadi dia mengatakan sesuatu yang tidak saya katakan. Ya, kalau Anda ingin belajar Ya akidah, Hilman. kalau Anda ingin belajar akidah, jangan ambil dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Pertama, yang kita bahas di sini adalah furu'iyah, bukan usul. Atau perkara yang berhubungan dengan hukum, bukan usul atau i'tiqad. Kemudian di Rahmatul Ummah Al-Muhammadiyah ketika membahas tentang ta'rif atau muhaddis itu siapa, itu penulis musannif kitab itu memberikan beberapa ta'rif dan menjelaskan siapa saja dari ulama-ulama yang telah sampai di derajat muhaddis. Beliau katakan wa mimman wasala ila darajatil muhaddis, termasuk orang-orang yang telah mencapai derajat muhaddis. Kan di dalam hierarki muhaddis itu ada yang namanya thalibul hadis. Di atas thalibul hadis ada namanya al-muhaddis. Di atas al-muhaddis ada namanya al-hafid. Di atas al-hafid ada namanya al-hujjah.